Selanjutnya yaitu kita menggunakan tabel kontingensi dengan judul data peserta didik menurut jenis kelamin. Nah, yang pertama itu ada bagian yang sini ada kelas atau jenis kelamin. Jadi ada kelas 71, 72, 81, 82 dan kelas 9. Selanjutnya diikuti dengan kolom yang pertama ini ada kelas akhwat dan ini ada kelas ikhwan. Maksudnya ini kelas 71 akhwat. Akhwat itu perempuan dan ikhwan itu laki-laki. Kelas 71 akhwat ada jumlahnya 23 peserta dan kelas ikhwan ada 22. Kelas 72 20 akhwat, 19 ikhwan. Kelas 81 25 akhwat, 17 ikhwan. 82 27 akhwat, 19 ikhwan. Kelas 9 ada 28 akhwat dan 20 ikhwan. Nah, di mana jumlah peserta didik akhwat lebih banyak daripada peserta didik ikhwan. Tabel kontingensi itu apa sih? Jadi data yang terdiri dari baris dan lebih dari satu kolom. Nah, yang akhwat ini kolom 1. Nah, yang ikhwan ini kolom 2. Kalau baris berarti yang ini nih. Nih 71 bacanya ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Nah, lanjut aja. Kalau kita udah memiliki suatu datanya, kita dapat mengerjakan diagram batangnya atau kita dapat menggambarkan suatu diagram batangnya. Karena kolomnya itu ada 2, ada akhwat dan ikhwan, kelas ini 1 nih. Nah, kita tinggal lihat. Kelas 71 itu akhwatnya ada 23, ikhwannya ada 22. Nah, kita biar nggak bingung, kita bedakan warnanya. Akhwat kita beri warna biru dan ikhwan kita buat diagram batangnya warna merah. Kelas 71 berapa? Ada 23 yang akhwatnya. Ingat ya, yang biru itu adalah akhwat. Kita buat nih 23. Di sini kita buat gambar diagram batangnya. Selanjutnya ikhwannya ada 22. Nah, kita buat lagi sampai terbentuknya ini. Ternyata ngebedainnya begini ya. Kelas 71 ini akhwatnya lebih banyak daripada kelas 71 yang ikhwan dan begitu seterusnya. Diingat ya, sumbu X ini adalah kelasnya dan sumbu Y-nya adalah banyak peserta didiknya. Ini banyaknya nih, gitu. Dan dimulai dari urutan yang terkecil ke urutan yang terbesar. Gitu. Setelah kita sudah buat gambar diagram batangnya nih, kita bisa bedakan. Yang biru itu yang akhwat, yang merah ternyata yang ikhwan. Oh, ternyata kelas akhwat itu selalu lebih banyak ya dari kelas ikhwan. Tuh, kan terlihat ya gambarnya. Setelah membuat diagram batang, kita lanjut membuat diagram garis. Sama seperti yang awal, kita sudah membuat diagram baris. Kalau ini kita kan karena menggunakan tabel kontingensi. Jadi datanya itu ada 2 gitu, ada akhwat dan ikhwan, walaupun dia kategorinya hanya satu kelas gitu, per kelas. Tapi dia dibagi menjadi 2, ada akhwat dan ikhwan. Tuh. Untuk yang kelas 71 gimana? Kelas 71 kita beri keterangan lagi. Untuk yang warna biru adalah akhwat, yang merah adalah ikhwan. Yang biru mana nih? 23 akhwatnya. Kasih titik. Terus yang ikhwannya mana? Nih titik lagi 22. Ntar udah semua dikasih titik berdasarkan tabel yang kita lihat dari yang awal. Nah, kita tinggal sambungkan dari titik kan warnanya merah ya yang ikhwan. Berarti dari titik merah yang ke semua titik yang merah. Ini kelas 71, 81, 72, 81, 82 dan kelas 9. Begitu juga yang akhwat sama seperti itu juga. Oh, ternyata akhwat lebih tinggi. Nih ya, ini grafik diagram garisnya. Si akhwat yang merah yang ini. Paling sedikit peserta didiknya di kelas mana? Oh, ternyata paling sedikit di kelas 81. Yang merah itu apa? Oh, 81 ikhwan. Begitu. Sudah. Selamat mencatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung saja dipertanyakan di personal bisa atau mau di komen juga bisa untuk bertanya.